wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil qaharil azizil ghaffaril mukawwirul laili 'alan nahar tazkiratan li ulil qulubi wal absar tabsiratan li zawil albabi wal i'tibar. Amma ba'd. Ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, alhamdulillah Allah hadirkan kita dalam majelis ini. Sebelum kita mulai kajian kita berdoa kepada Allah, semoga siapapun kita yang hadir dalam majelis ini, insya Allah Allah sehatkan badan kita, Allah kuatkan jasad kita, Allah tambah ruh keimanan kita, Allah luaskan rezeki kita, Allah angkat segala masalah kita, Allah jauhkan kita dari orang-orang zalim, Allah matikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Allahumma amin. Ibu-ibu semua sehat? Alhamdulillah. Ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, sebelumnya saya minta maaf atas keterlambatan saya. Nyasar saya ke Musola As-Sakinah. Tahu ibu Musola As-Sakinah di mana? Tidak tahu? Ibu ini tak tahu apalagi saya. Lah, pas saya turun tak ada manusia satupun. Jadi mungkin error itu GPS-nya ya. Saya tak yakin saya bisa sampai. Alhamdulillah sampai juga. As-Sakinah tak tahu? Itu saya sampai ke situ, saya tengok kok tidak ada wajah-wajah Bu Nur di sini. Saya tanya ke orang, tidak ada pula manusia di luar rumah. Akhirnya saya pakai tenaga dalam aja lagi untuk sampai ke sini kan. Alhamdulillah, semoga waktu yang singkat ini bisa kita manfaatkan untuk belajar bersama. Tema yang diamanahkan, suara saya jelas ya? Tema yang diamanahkan kepada saya sore hari yang berbahagia ini adalah Al-Ahkamul Khamsah. Al-Ahkamul Khamsah, yaitu 5 hukum Islam. Ya, jadi kita itu kalau kita hidup itu punya hukum, punya undang-undang. Kalau kita jalan di perjalanan itu cuman ada lampu merah, lampu kuning, lampu hijau, betul? Tapi kalau dalam agama Islam itu ada 5 lampunya. Mana saat kita berhenti, mana saat kita maju, mana saat kita hati-hati, ya, mana saat kita mundur, mana saat kita ngegas. Nah, itu dia ada aturannya. Hukum Islam kalau mau dipahami cuman ada 5. Tak dilebihkan dan tak dikurangkan. Oke, walaupun 5 ini nanti dia punya anak. Punya anak sedikit aja lah, 2 aja anaknya. Nah, hukum Islam tuh ada 5. Yang pertama wajib, yang kedua haram, yang ketiga makruh, yang keempat sunnah, yang kelima mubah. Kita pelajari ini, lupakan masa lalu, lupakan jemuran. Ini penting untuk menentukan dalam hidup kita ini mana yang harus kita kerjakan, mana yang harus kita banyakkan, mana yang harus kita hentikan. Orang banyak bahas 5 hukum Islam, tapi cuman teori. Kita banyakkan contoh, biar hidup kita ini kalau mau melakukan sesuatu tuh kita bisa pilih. Wah, ini ku kerjakan atau enggak ya? Ini kuprioritaskan atau tidak ya? Ini aku tinggalkan atau tidak ya? Kita bisa pilih. Oke? Kita mulai, Bu. Coba kita mulai dari definisinya dulu. Baru kita ke contoh, baru kita keaplikasikan dalam kehidupan kita. Contoh, definisinya. Yang pertama adalah wajib. Wajib itu dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan berdosa. Clear? Yang kedua haram. Ditinggalkan berpahala, dikerjakan berdosa. Sampai sini paham? Yang ketiga adalah makruh. Dikerjakan tidak apa-apa, tapi Allah tidak suka. Ditinggalkan lebih baik. Yang keempat sunnah. Dikerjakan berpahala, ditinggalkan rugi kita. Jadi sunnah kalau bisa jangan ditinggalkan. Yang kelima adalah mubah. Apa itu mubah? Nah, mubah itu dia kayak 0.
dikerjakan boleh, ditinggalkan boleh. Dikerjakan gak apa-apa, ditinggalkan gak apa-apa. Contoh mubah. Mubah itu boleh, tapi kalau banyak kali tidak bagus juga. Contoh tidur. Boleh tidur? Tidur boleh. Apakah berpahala tidur? Tidak. Apakah berdosa tidur? Tidak. Pokoknya dia nol. Tidak berdosa, tidak berpahala. Paham tak nih? Baring-baring, ngalai-ngalai, santai-santai, boleh? Mubah, boleh. Berpahala? Tidak. Berdosa? Tidak juga. Jalan-jalan ke mall, jalan-jalan ke pantai, liburan akhir tahun, boleh? Boleh. Berdosa? Berpahala? Pokoknya nol. Nggak ada makna, nol. Nonton TV, santai-santai, ngobrol, bercanda, boleh? Mubah. Tidak berpahala, tidak berdosa. Pokoknya mubah itu adalah segala yang kita lakukan dibolehkan, tapi tidak ada pahala dan tidak berdosa. Oke? Ulang lagi kalau oke. Wajib dikerjakan, berpahala. Ditinggalkan, berdosa. Haram dikerjakan, berdosa. Ditinggalkan, berpahala. Makruh dikerjakan, galau. Diulang baru sekali, baru pening kepala. Makruh dikerjakan, tidak apa-apa, tapi Allah tidak suka. Ditinggalkan lebih baik. Sunnah dikerjakan, berpahala. Ditinggalkan, rugi. Yang kelima, mubah dikerjakan, tak apa-apa. Ditinggalkan, tak apa-apa. Nah, definisinya ini. Nah, ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, saya akan berikan contohnya, baru nanti kita kaitkan kehidupan kita sehari-hari. Nanti inti kajian kita ini adanya di akhir, ya, supaya ibu nanti paham kenapa tujuan kita belajar ini. Oke? Tadi wajib dikerjakan berpahala, ditinggalkan berdosa. Yang wajib ini biasanya sangat sedikit. Contoh, puasa, sholat sunnah banyak dong. Ada rawatib, ya, 2 rakaat sebelum subuh, 2 atau 4 rakaat sebelum zuhur. Yang wajib, yang sunnah banyak kan? 2 atau 4 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, setelah isya, ya kan? Kemudian sholat witir, sholat tahajud, sholat hajat, sholat taubat, sholat istikharah, sholat tahiyatul masjid. Yang sunnah banyak, betul? Yang wajibnya berapa? Cuma 5 saja. Sekarang gini, puasa, yang sunnah banyak. Puasa Senin Kamis, Yaumul Bid, Daud, Tarwiyah, Arafah, Tasu'a, Asyura, Zulhijjah. Yang wajib cuma Ramadan aja. Jadi yang wajib itu sedikit. Memberikan orang sesuatu, yang sunnah banyak. Sedekah, hibah, wakaf, sunnah. Yang wajib cuman zakat, itu pun kalau mampu. Tak mampu tak usah zakat. Haji wajib, itu pun kalau mampu. Tak mampu tak usah haji. Jadi yang wajib itu dikerjakan. Kalau ditinggalkan berdosa. Loh, kenapa begitu saja? Karena dia wajiblah, maka Allah berikan beban yang sangat sedikit. Udah dikasih jumlahnya sedikit, banyak keringanan. Shallu qa'iman. Kalau nggak bisa kalian sholat tegak, duduk. Sikit dikasih juga keringanan lagi tuh. Fa ilam tastati faqaidan. Kalau nggak bisa baring. Kalau nggak bisa duduk. Fa ilam tastati fa'ala jam. Kalau nggak bisa baring miring ke kanan. Fa ilam tastati fa mustalqiyan. Kalau nggak bisa telentang. Oh, saya sholat jauh, boleh jamak. Zuhur asar digabung jadi satu. Dikerjakan di waktu zuhur jamak takdim. Dikerjakan di waktu asar jamak takhir, betul? Tidak ada air, tayamum. Sholat di kapal, tak tahu arah kiblat, di mana arah kapal, di situ arah kiblat. Segala yang Allah wajibkan pasti Allah ringankan. Saya ulang, segala yang Allah wajibkan biasanya Allah ringankan. Nggak bisa puasa Ramadan, kodo. Tak bisa kodo, fidyah. Zakat
wajib, yang mampu aja, yang tidak mampu tidak usah. Kemudian haji wajib, yang mampu aja. Jadi yang wajib ini dia sedikit dan Allah banyak berikan keringanan. Maka kalau dia ditinggalkan, wajar nggak dosanya gede? Wajar. Sudahlah sedikit, keringanan banyak, tak dikerjakan, wajar berdosa. Wajar betul? Contohlah sholat. Berapa jam waktu yang Allah berikan dalam sehari? 24 jam. Sholat berapa kali yang wajib? 5 kali. 5 kali ini kalau ibu cuma baca kul aja, ini wajah kul semua nih. Kul aja. Berapa menit yang ibu butuhkan untuk sholat itu? 5 menit. Wah, cepat tuh sholat 5 menit. 5 menit kali 5 kali sholat 25 menit. Allah kasih waktu 24 jam. Allah cuma minta 25 menit untuk sholat. Tak sholat juga, wajar nggak masuk neraka? Wajar. Maka yang wajib ini dikerjakan. Nah, wajib bahasa Arab lainnya adalah fardu. Wajib bahasa Arab nih sebagai tambahan ilmu aja nih. Saya kasih bonus nih karena sesekali saya kesini. Wajib itu bahasa lainnya adalah fardu. Fardu itu wajib, wajib itu fardu, sama. Fardu itu terbagi dua lagi, Mak. Pertama namanya fardu ain, kedua namanya fardu kifayah. Apa namanya yang pertama? Fardu ain. Yang kedua fardu kifayah. Fardu ain ini fardu yang tidak bisa diwakilkan. Hukumnya wajib, tidak bisa kita wakilkan. Contoh, sholat bisa diwakilkan? Tidak, wajib dikerjakan sendiri-sendiri, fardu ain. Puasa bisa diwakilkan? Tidak, fardu ain. Zakat bisa diwakilkan? Membayarnya diwakilkan, tapi duitnya duit kita, fardu ain. Suami menafkahi istri bisa diwakilkan? Tidak bisa diwakilkan sama suami orang. Ya kan? Anda bisa diwakilkan sama bapak. Bapak kan kaya, Pak. Bapak aja nafkahi istriku, tidak bisa. Fardu ain. Dia fardu ain adalah fardu yang tidak bisa diwakilkan. Hanya kita yang bisa mengerjakan. Oke? Ada namanya yang kedua fardu kifayah. Fardu kifayah ini adalah fardu juga, wajib juga. Tapi kalau udah dikerjakan oleh orang lain, kita tak wajib lagi. Contoh, memandikan jenazah, fardu kifayah, betul? Cukup 6 orang aja yang mandikan jenazah, tidak usah satu kampung, terkejut di satu nanti. Jadi setelah ada yang memandikan, kita tak berdosa lagi. Contoh, menuntut ilmu dunia, itu fardu kifayah. Dokter, tidak usah semua orang jadi dokter, cukup 2 orang aja dokter, yang lain tidak kena dosa. Contoh, datang ke pesta. Datang ke pesta wajib? Wajib? Jawablah. Datang ke pesta wajib enggak? Bisa serak jawabannya. Datang ke pesta wajib enggak? Semangatlah. Datang ke pesta wajib enggak? Wajib. Terus kalau enggak ke pesta? Dosa. Tapi wajib. Datang ke pesta kalau diundang wajib, kalau tak datang berdosa, tak datang pesta. Datang ke pesta itu fardu, wajib kalau diundang, tapi dia fardunya kifayah. Selagi pesta itu jalan tanpa kita, itu kita tidak berdosa kalau kita berhalangan hadir. Paham nih? Menuntut ilmu hukumnya fardunya fardu apa? Fardu ain. Pesta fardu kifayah. Jadi kalau ada pengajian di masjid, sebelahnya jarak 300 meter ada orang pesta, pengajian libur enggak? Maka kalau mau sebagian datang pesta untuk memenuhi fardu kifayah, sebagian datang ke masjid untuk memenuhi fardu ain. Karena kalau pestanya kosong, semuanya berdosa. Sama dengan mandikan jenazah, fardu kifayah. Jenazah tak dimandikan, satu kampung berdosa. Paham atau bingung? Jadi fardu kifayah itu dikerjakan oleh sebagian orang. Kalau tidak ada yang mengerjakan sama sekali, semua jadi berdosa. Paham? Entah you tak paham. Paham ya?
Nah, jadi itu bonus aja. Jadi ada fardu ain, ada fardu kifayah. Paham ya? Ibu diundang orang datang syukuran naik rumah. Ibu ndak datang. Ibu kalau diundang kan memenuhi pesta wajib. Betul? Memenuhi undangan wajib. Ibu tak datang. Ketika ibu tidak datang, saat ibu pesta, saat orang undang ibu syukuran ke rumah, apakah berdosa? Tidak, selagi sudah jalan acaranya tanpa kita. Tapi kalau tak datang satu kampung ini, semua satu kampung berdosa. Itu fardu kifayah. Paham sampai sini? Nah, yang kedua adalah sunnah. Tadi kan, jadi wajib tadi dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan dosa. Haram lagi haram. Haram dikerjakan berdosa, ditinggalkan berpahala. Ibu meninggalkan yang haram itu tidak sekedar bagus tapi dapat pahala. Contoh nih, ibu adalah seorang pejabat, disogok sama orang, bu, ini ada gok nih gitu kan, ini ada aku sogok ibu, kita tidak mau saya, maka kita meninggalkan yang haram itu dapat pahala. Oke, yang haram ditinggalkan, riba ditinggalkan, haram, gosipin orang ditinggalkan, haram, ya. Jadi jangan kerjain yang haram itu, yang berdosa-dosa itu, ditinggalkanlah itu. Ketika kita berusaha meninggalkannya, kita dapat pahala. Oke? Sekarang selanjutnya, tadi wajib udah saya contohkan, betul? Kemudian haram saya contohkan. Yang ketiga adalah makruh. Makruh ini apa tadi? Dikerjakan boleh, tapi Allah tidak suka, ditinggalkan lebih baik ya. Nah, ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, kalau seandainya makruh itu adalah dikerjakan tidak apa-apa tapi Allah tidak suka, ditinggalkan lebih baik. Nah, yang saya maksud dengan makruh itu banyak. Makruh itu banyak. Haram sedikit, makruh itu banyak. Yang wajib sedikit, sunnah itu banyak. Apa contoh makruh? Contoh makruh hukumnya bernyanyi di kamar mandi. Jangan menyanyi di kamar mandi lagi. Kedua, makruh hukumnya jangan jengkol terus, ingat. Saya ulang ya. Makruh hukumnya bernyanyi di kamar mandi, oke? Yang kedua, makruh hukumnya tidur habis subuh dan habis asar. Tiga, makruh hukumnya memulai tidur dengan telungkup dan telentang. Mulai tidur itu miring ke kanan, upayakan kanan itu kiblat. Makruh hukumnya makan minum di gelas yang sudah sompel. Kalau ada gelas ibu udah sompel, sumbing, tanggal-tanggal telinganya jangan dipakai juga lagi, Mak. Ya. Kemudian makruh hukumnya bersisir menggunakan sisir yang patah. Kalau ada sisir ibu ompong jangan dipakai juga lagi, Mak. Makruh hukumnya berlama-lama di kamar mandi, nonton drakor pula di toilet tuh bawa pula handphone, makruh. Kemudian makruh hukumnya menghembus makanan panas menggunakan mulut. Kemudian makruh hukumnya menghembus minuman pakai mulut. Makruh hukumnya minum air lebih dari 3 tegukan. Jadi geleg buang lagi, geleg buka buang, cabut lagi, geleg cabut lagi. Tidak boleh geleg gitu ya. Nah, itu yang keempat, 5, 6 itu makruh. Ya. Kemudian makruh hukumnya kalau misalnya nih kalau makan berdiri, kalau kita dalam sholat lain lagi. Kalau dalam sholat makruh hukumnya menahan kentut. Damailah dengan si kentut itu. Makruh hukumnya menguap dalam sholat. Jadi tahan. Rasulullah itu kalau menguap dia tahan. Sampai merah mukanya. Kita buang, merah juga, semua sama-sama merah ya kan. Kemudian makruh hukumnya menutup bibir dan menutup mata dalam sholat.
tertidur nanti. Jadi sholat itu sunnahnya buka mata, buka bibir. Tak boleh tutup mata, tutup pula bibir. Makruh. Sholatnya sah sih, cuma dia makruh saja. Allah tak suka. Makruh hukumnya. Yang makruh ini banyak betul nih. Makan makanan yang berbau. Bukan jengkolnya yang masalah. Yang masalah itu baunya. Ustazah, saya bisa masak jengkol anti bau. Nah, silakan. Ustazah, saya pokoknya habis makan jengkol saya tak keluar rumah 7 hari 7 bulan purnama, sehingga tak tercium sama orang. Gak apa-apa. Dia makruhnya kalau dia tercium saja. Oke? Durian makruh tak? Durian tak makruh. Durian tahan di mulut cuma 4 jam. Jengkol 2 hari 2 malam, besti. Beda kasus dia, beda jenis dia, beda suku dia. Itu udah antar bangsa, itu perbedaannya. Jadi makruh itu tinggalkan. Orang beriman kurang yang makruh. Kalau bisa tinggalkan. Nah, kita lanjut sedikit. Kemudian sunnah dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan rugi. Sunnah banyak. Sunnah zikir, sunnah sedekah, sunnah wakaf, sunnah solat rawatib, sunnah solat sunnah, puasa sunnah, sedekah, hibah, wakaf, berbagi, sedekah subuh. Sunnah itu banyak-banyakkan. Kalau ditinggalkan rugi kita. Baca Quran sunnah. Oke? Paham sampai sini? Solat sunnah semua. Solat taubat, hajat, istiqarah, wudu, tahiyatul masjid sunnah. Solat sunnah, puasa sunnah, berbagi sunnah, wakaf sunnah, infak, sedekah sunnah. Oke? Sampai sini paham? Terakhir adalah mubah. Ini kita kasih contoh dulu, baru kita bandingkan nanti ini prioritasnya yang mana. Nah, yang mubah. Apa tadi yang mubah? Mubah itu baring-baring, santai-santai, ngalai-ngalai, ngobrol-ngobrol, ngangak-ngangak, nonton TV, duduk-duduk, santai-santai, jalan-jalan, itu mubah. Nah, sudah paham contohnya semua? Sudah paham contohnya? Sekarang kita ulang lagi definisinya supaya kita masukkan dalam contoh sehari-hari. Wajib tadi dikerjakan pahala, ditinggalkan dosa. Haram dikerjakan dosa, ditinggalkan pahala. Makruh dikerjakan tidak apa-apa, tapi Allah tidak suka. Ditinggalkan lebih baik. Sunnah dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan rugi kita. Yang mubah dikerjakan tidak apa-apa, ditinggalkan tidak apa-apa. Dikerjakan berpahala? Tidak. Ditinggalkan berdosa? Tidak. Oke, clear sampai sini? Maka berlakulah hukum yang akan saya sebutkan hari ini. Kalau ibu sudah tahu definisinya, ibu sudah tahu contohnya, maka kesimpulan yang harus kita bungkus bawa pulang adalah wajib kita kerjakan, haram kita tinggalkan, makruh kita upayakan tinggalkan, sunnah kita banyak-banyakkan, yang mubah kita kurangi, kita ganti dengan yang sunnah. Saya ulang pelan-pelan ya. Maka wajib kita kerjakan, mau ndak mau, suka ndak suka, ikhlas nggak ikhlas, perintah Allah kerjakan. Nutup aurat wajib, mau ndak mau, suka ndak suka, ikhlas nggak ikhlas, malas atau rajin, panas atau tidak, tutup aurat, nyiram bunga wajib. Oke? Mau ndak mau, suka nggak suka, ikhlas nggak ikhlas, malas atau enggak, capek atau tidak, datang majelis taklim wajib. Paham nggak paham ceramah ustadznya, datang wajib. Mata terkantuk dan ndak, datang wajib. Wajib kita kerjakan, haram kita tinggalkan. Haram kita tinggalkan, mau nggak mau, suka nggak suka, ikhlas nggak ikhlas, haram tinggalkan. Yang ketiga, makruh upayakan tinggalkan. Jangan mentang-mentang makruh, akan makruhnya. Jangan. Masa kita mau tak disukai Allah?
Orang beriman tuh harus mengerjakan yang Allah suka. Jangan kerjakan yang makruh. Allah tidak suka. Oke? Kemudian sunnah, kita banyak-banyakkan yang sunnah. Kita ini bertarung, kita ini berfastabiqul khairat, kita ini lomba-lomba ini dalam sunnah. Wajib nggak usah lomba. Ibu sholat, teman ibu sholat juga. Ibu puasa Ramadan, teman ibu puasa Ramadan juga. Tapi siapa di antara kita yang lebih banyak puasa sunnahnya, yang lebih banyak sholat sunnahnya, itulah yang paling top. Kita nggak usah berlomba dalam ibadah wajib. Semua orang melakukan yang wajib selagi dia beriman. Yang mana yang paling mantap di antara kita? Yang paling banyak sunnah. Maka sunnahnya banyak-banyakkan. Oke, clear? Dan yang mubah ini diganti, dikurangi, ganti dengan yang sunnah. Baring-baring boleh, kurangi baring-baring, ganti dengan baca Quran. Nonton-nonton silahkan, kurangi nonton-nonton, ganti dengan zikir. Ke mall jalan-jalan boleh, tapi jangan pagi siang malam ke mall terus. Kurangi ke mall, ganti dengan majelis taklim. Canda-canda di kedai sayur, beli sayur cuman berapa perak, ngomongnya sampai 2 jam. Macam lama pula beli sayur pada majelis taklim lagi. Ujung-ujungnya udah jam segini gitu ya. Terlambat masak gua. Kurangi tuh ngobrol-ngobrol tuh. Ya, ganti dengan baca Quran di rumah. Baring-baring santai-santai, kurangi tuh. Ya, ganti dengan zikir. Orang yang beriman itu mampu mengerjakan, dia kerjakan yang wajib, dia tinggalkan yang haram, dia tinggalkan yang makruh, dia banyak-banyakkan yang sunnah, yang mubah dia kurangi, dia ganti dengan yang sunnah. Itu baru mantap. Repotnya ndak itu. Repotnya adalah wajib dikerjakan, haram dikerjakan juga, makruh lantak juga, sunnah tak pernah dikerjakan. Yang mubah serak-serak, mubah semua. Baring-baring, santai-santai, duduk-duduk, ngangong-ngangong, itu aja kerja. Jadi kalau mau jadi orang beriman seperti yang saya sebutkan tadi, jangan wajib kerjakan juga, haram kerjakan juga, makruh gas juga, sunnah tidak dikerjakan. Yang mubah banyak betul, kerjanya mubah aja. Jangan. Sampai sini paham? Yuk kita lanjut, kekuatan hukumnya yang mana? Coba jawab contoh dari saya. Andai kata ibu mau pergi majelis taklim, lalu kemudian udah hidup motor, lalu kemudian ada kawan bilang, "Woi, iya, kita capcus yuk." Kemana? Ada orang kampanye. Maksudnya apa? Pasar murah, telur murah, minyak murah. Nggak mau aku. Aku mau dengar ceramah Ustazah Nela di Masjid Jabal Rahmah. Ustazah Nela tuh berserak-serak tuh di TikTok. Banyak dia tuh, bisa didengar di mana ceramahnya tuh. Iya. Tetapi beras murah, minyak murah sekali ini ya. Nggak mau aku. Aku pokoknya pengen datang majelis taklim. Yakin kamu tak mau? Sekali ini loh, murah loh. Oh iya juga ya. Di An-Najah Ustazah Nela tuh datang terus. Bisa juga saya bulan minggu depan ketemu sama dia. Ujungnya ibu pergi ke pasar murah, meninggalkan majelis taklim. Berarti mengutamakan yang mubah, meninggalkan yang wajib, tak sesuai dengan rambu-rambu lalu lintas syariat. Oke? Kenapa diam? Kok ketawanya belakangan gimana sih? Akurat geneng. Ibu lagi dengar ceramah Pak Ustadz. Ustadz lagi berceramah. Ibu baca Quran di belakang. Baca Quran hukumnya? Sunnah. Mendengarkan Ustadz hukumnya? Tutup Qurannya, dengarkan Pak Ustadznya. Nggak ngerti kami ceramah Pak Ustadznya, Ustazah lain ujung lain pangkal, anggu-anggu aja lah, dengarkan aja lah. Jangan juga dilanggar juga hukum Islam tuh.
Menjawab azan hukumnya wajib. Tahiyatul masjid hukumnya sunnah. Lagi tahiyatul masjid orang azan boleh? Jangan. Jawab azan. Jadi kalau datang ke majelis taklim itu karena hukumnya wajib, maka ibu tidak bisa gaya-gaya kayak gini kalau diajak oleh kawan. Hei, majelis taklim yuk. Duluan aja lah. Ujung-ujungnya nggak pergi, itu nggak bisa karena dia wajib. Yang lebih parahnya lagi, ada jemaah saya mendulukan yang mubah dibanding yang wajib. Lagi sholat asar dia, hujan lebat, berhenti dia sholatnya, dia angkat jemurannya. Oh ya enggak. Ini asli nih. Ya, tapi dia bertanya sama saya sambil ketawa sih. Saya itu saja lagi sholat asar, hujan lebat, saya capek mencuci, saya berhenti aja sholat, saya angkat jemuran. Orangnya asli ada ini, ya kan? Nah, terus ibu batalkan enggak? Udah kakak batalkan ustazah, kata kayak gitu ya. Terus gimana? Ya udah berarti salah. Harusnya gimana? Harusnya waktu Allahu Akbar, Samiallahu liman hamidah, batalkan enggak ya? Batalkan enggak ya? Batal enggak ya? Jangan batalkan. Kan prinsipnya kalau ragu jangan kerjakan. Karena keraguan itu al-ajalatu minasyaitan, ragu itu dari syaitan. Ragu jangan kerjakan. Semuanya ragu tinggalkan. Selagi dia mengarah kepada kewajiban, ragu tinggalkan. Mau beli barang, cantik enggak ya? Cantik enggak ya? Cantik enggak? Jangan beli. Ragu tinggalkan. Mau beli bakso, pergi enggak ya? Pergi enggak ya? Pergi enggak ya? Ragu jangan kerjakan. Al-ajalatu minasyaitan, ragu dari syaitan. Jadi harusnya kalau datang abang paket lagi sholat, jangan sambut, lanjutkan sholat. Ragu tinggalkan. Ibu nutup aurat, tiba-tiba ini ada kasus, istrinya nutup aurat, tiba-tiba suaminya suruh buka aurat. Nah, itu cemana itu? Itu kan rambu-rambunya aja. Kan ini rumus udah saya beri. Coba kita jawab. Berjilbab hukumnya wajib. Mematuhi perintah suami hukumnya wajib juga. Cemana itu? Cemana tuh? Sholat mematuhi perintah Allah hukumnya wajib, nutup aurat. Tapi satu sisi suami itu mengajak kita kepada kemaksiatan. Suami mengajak kita ke maksiat. La ta'ah indal ma'asi. Tidak ada ketaatan dalam kemaksiatan. Jadi kita tidak boleh taat dalam kemaksiatan. Kalau ada suami yang mengajak kita kepada kemaksiat, maka kita jangan ikut. Kecuali taatlah kepada orang yang menghantarkan kita kepada kebaikan. Oke? Taatlah kepada orang yang menghantarkan kita kepada kebaikan. Oke? Nah, jadi mulai hari ini yuk kita prioritaskan 5 hukum Islam itu wajib laksanakan, haram tinggalkan, makruh upayakan tinggalkan. Oke? Sunnah banyak-banyakkan. Kemudian mubah kurangi, diganti dengan yang sunnah. Gitu aja udah. Kita lagi santai-santai. Aduh, ini mubah ini. Udahlah aku baca Quran aja lah. Kita ganti yang mubah itu dengan yang sunnah. Nah, boleh nggak kita santai? Boleh, tapi di sisa waktu saja. Di sisa waktu saja. Boleh kita nongkrong sama teman kita sisa waktu aja. Jangan kita tuh pagi ditelepon sama anak, lagi ngapa mah? Nggak ada, santai-santai aja depan TV. Gitu ya. Nanti jam 12 lagi ngapa mah? Nggak ada, santai-santai aja nyok. Maghrib ditelepon, lagi ngapa? Nggak ada doh, baring-baring aja nyok. Baring-baring terus 24 jam. Nah ini kan sunnah semua ini ya. Maka semoga kita bisa menjadi hamba Allah yang bisa memaksimalkan yang wajib, memperbanyak yang sunnah, meninggalkan yang makruh dan haram, dan mengganti yang mubah dengan yang sunnah. Sedikitkan yang mubah, banyak yang sunnah.
Kita fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Insyaallah sudah jelas skala prioritas dalam hidup kita. Jadi hukum Islam itu cuma 5, bergeraklah di 5 hukum Islam itu. Demikian dari saya, Allah alam bisawab, ala hazihi niyah, al-Fatihah. Amin ya Allah, amin ya Rahman, amin amin ya mujibas sa'ilin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma inna nas'aluka salamatan fi dinina, afiyatan fi jasadina, ziyadatan fi ilmina, barakatan fi rizqina, taubatan qabla al-maut, rahmatan 'inda al-maut, maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut, najatan minan nari wal 'afwa 'inda al-hisab. Allahumma antas salam minkas salam wa ilaika ya'udu salam, fahayyina rabbana bis salam wa dakhilnal jannata darus salam, tabarakta rabbana wa ta'alita ya hazal jalali wal ikram. Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazan, na'udzubika minal ajzi wal kasal, na'udzubika minal jubni wal bukhli, na'udzubika min ghalabati dani wa qahar rijal. Allahumma yassir alaina umurana wa la tu'assir alaina umurana ya rabbal alamin. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yuni waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hab lana minas salihin. Allahumma innaka 'afuwun karimun tuhibbul 'afwa fa'fu anna ya karim ya mujibas sa'ilin. Allahumma nawwir qulubana bitilawatil Qur'an, sabbis aqdamana binuril Qur'an ya rabbal alamin. Allahumma yassir alaina umurana wa la tu'assir alaina umurana ya rabbal alamin. Allahumma khususan ila arwahi abaina wa ila arwahi ummahatina wa ila arwahi kulli muslimin wal muslimat. Allahumma ij'al qabrahum rawdatan min riyadil jannah wa la taj'al qabrahum huratan min hubarin niran. Allahumma khususan ila arwahi abaina wa ila arwahi ummahatina wa ila arwahi kulli muslimina wal muslimat. Allahumma fil lahum warhamhum wa'afi wa'fu anhum ya rabbal alamin. Allahumma ansur ikhwanana mujahidina fi Palestin. Allahumma ansur ikhwanana mujahidina fi Gaza. Allahumma ansur ikhwanana mujahidina fi Indonesia ya rabbal alamin. Allahumma astajib du'ana ya Allah, innaka antas tajabur rahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun alal mursalin, alhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu alam bisawab. Usiku wa nafsi bittaqullah, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. 3 ya. Yang pertama, siapa yang tengok ini? Siapa yang tunjuk? Saya duluan ya. Tunjuk dulu lah, baru saya tunjukkan pertanyaannya. Oh, pertanyaan dulu saja, copot jantung ya. Sebutkan definisi makruh. Makruh. Tafadhal. Pengertiannya apa? Makruh. Makruh. Tafadhal. Makruh, Mbak. Makruh, Mbak. Oke, baik. Sudah, dapat 1 door prize. Berapa door prize-nya umroh? Yang nomor 2 adalah jelaskan definisi mubah. Mubah, mubah, mubah. Coba lagi. Iya. Definisi. Tafadhol. Oke. Nomor selanjutnya. Berikan contoh 3D. Jelaskan perbedaan fardu ain dengan fardu kifayah. Tafadhol. Fardu ain, fardu kifayah, silakan Bu. Sudah ada yang melaksanakan, maka yang lainnya terdapatkan. Baik, tafadhol. Terima kasih ya, sudah ya. Oke. Ibu ya, mas-mas. Selamat ya.